Ya, jadi warna dari pakliran Mas Eno kan mempunyai daya tarik sendiri. Jadi ketika kita misalnya di kampus selalu ada hal-hal model pakliran atau garap yang serius-serius, kan suatu saat perlu hal-hal yang cair seperti Mas Eno itu. Jadi kalau kangen gitu ya lihat YouTube, lihat YouTube. Kalau melihat YouTube seperti Mas Eno ini belum meninggal di situ. Dan ketika sudah selesai saya matikan, wah beliau sudah situ tetap merasa kehilangan. Dan harapan saya ya ada generasi, syukur kalau Mas Gading nanti bisa melanjutkan perjuangan beliau untuk apa itu memberi keragaman terhadap model pakliran di Nusantara seperti itu. Nah itu kan bocah ibarat itu kan seperti kertas putih, jadi tergantung siapa yang menulis seperti itu. Nah itu tergantung siapa yang bimbing itu. Oh iya. Ini sapa lah kuwi, dadi takok ning gurune kira-kira pripun. Iya. Ning tapi kan dalam prosesnya walaupun itu sudah menghadirkan guru atau pendamping yang sangat luar biasa menurut saya. Palem dhewe ya ora ono sing ngelem aku. Terus kan di apa ya siarke nang live streaming. Nah, mungkin Mas Yoyo juga bisa sempat melihat bagaimana Gading kadang ono prospek ke depan iku bocah kuwi piye Mas? Tetap ada Mas. Jadi kalau Mas Gadang sama Mas Gading itu secara apa ya dasar-dasar dari apa teknis-teknis dari pakliran, ilmu pedalangan sudah punya, keperan sudah bagus, terus sabet juga sudah bagus. Nanti kalau yang namanya suluk sama onto-oncon atau catur itu nanti kan bertahap itu seperti itu bagaimana, dan dukungan dari para penggemarnya almarhum itu pasti mengarah kepada anak itu, kedua anak itu. Nah itu bisa juga untuk suatu saat itu kita bisa diskusi atau minta saran masukan kepada mereka sebagai penggemar-penggemar yang benar-benar militan, tahulah tentang pakliran atau bisa mewakili suara dari para penggemarnya itu sebaiknya bagaimana. Namun kalau menurut saya ya yang penting kalau sekarang kan eksistensi, jadi anak itu harus diberi peluang waktu untuk pentas dulu seperti itu. Diberi ruang untuk, jangan sampai nanti jarang tampil di virtual di YouTube terakhirnya hilang itu kan nggak bagus itu nanti. Ya itu memang ada sebuah harapan dari konco-koncone almarhum Ki Seno Nugroho, dari semua sedherek-sedherek dalang bahwa bocah loro itu bisa meneruskan. Nah itu tinggal mangko prospeknya dia tentang bagaimana dia belajar menguasai apapun tentang dunia pedalangan, dunia apapun yang kudu mau, tinggal nanti sambil melaku. Nah, begitu teman-teman, jadi ada harapan untuk para penggemar pecinta wayang Ki Seno Nugroho. Nah, itu akan timbul di anaknya yang kedua itu. Dua anaknya kok kayaknya yang kedua. 2G itu. 2G. Gendut dan Gatot. Bukan, Gading dan Gadang. Ini ngomong Mas lepas kan saat ini wayang kan baru lagi ya kabeh semua seniman ya Mas merasakan kudu menjalankan secara virtual, secara yang belum dan ketoke Mas Yoyo ada slogan setiap melakukan virtual, melakukan pentas itu ada slogan, ayo nanggap wayang, apa yel-yel apa Mas? Yel-yel atau jargon lah. Jargon. Aku iki ngomongke masalah kok wis ora tentang almarhum Mas Eno meneng tentang secara berkesenian Mas Yoyo menanggap dalam situasi pandemi. Nah, iki kan dampaknya akeh dan saya mengamati cara berkreativitas Mas Yoyo bersama teman-teman itu ya sama semuanya melalui daring, melalui virtual. Nah itu kan sekarang dari kabupaten atau pemerintah daerah setempat melonggarkan. Karanganyar melonggarkan. Nah terus apa Mas? Respon jenengan apa ini? Oh ya, kalau dari SE dari Bupati tentang kelonggaran saya sangat berterima kasih. Ya kalau orang nanggap hanya sampai jam 12 malam atau jam 1 kan rata-rata masih penuh perhitungan lah. Nanti kalau
hanya segitu nanti gimana, apa ya marem menonton. Yang paling tidak wayang-wayang yang dengan konsep prokes atau konsep virtual itu masih dilindungi oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. Jadi nggak ada yang bisa untuk misalkan membubarkan atau bagaimana, kan nggak bisa gitu. Lah kenapa saya kok menggunakan jargon ayo nanggak wayang? Yang jelas itu satu, itu ajakan kepada siapa saja untuk mempunyai rasa handar beni terhadap tinggalan para leluhur kita, salah satunya adalah wayang. Seperti itu. Lah, ayo nanggap wayang itu yang kedua itu lebih lebar lagi. Ayo nanggap wayang. Nanggap itu artinya adalah tanggap atau mengerti terhadap situasi wayang. Wayang ini sudah 1 tahun lebih itu tidak bisa berkarya di luar. Barangkali dari pemerintah ada tanggapan bagaimana, ada respon bagaimana, dari masyarakat bagaimana, dan juga dari senimannya sendiri itu bagaimana. Ayo kita tanggapi bareng-bareng, menghargai, menghormati, dan juga mencari jalan keluar antara pemerintah, petugas terkait, masyarakat, dan senimannya agar wayang ini nanti bisa eksis di luar dan juga tetap mentaati protokol kesehatan. Seperti itu loh Mas Gendut. Bahkan kalau seperti besok saya juga wayangan lagi itu, saya sering tanpa penanggap pun wayangan. Seperti itu dengan harapan apa? Seniman ya nyontoni aja mau ngongkon karo wong nanggap wayang ya, awakmu tanggapan dhewe piye carane ngaten itu. Seperti itu. Oh, berarti makna dari nanggap itu bukan hanya apa ya, mengundang, tapi untuk jadi mengajak sebagai masyarakat atau pemerintah untuk tanggap ono lho wayang iki, responden iki piye nasibe, seperti itu loh. Wah, itu apa ya, sangat luar biasa. Makna dari ayo nanggap wayang itu sangat luar biasa. Nah, nganu Mas, ini kan sekarang menjadi sebuah sanggar Madangkara dan sudah diresmikan secara berbadan hukum. Kegiatan ke depan apa Mas? Kegiatan ke depan sementara ini yang bisa ya, walaupun berapa kali dalam 1 bulan itu pasti, walaupun ya seperti tadi ketika tidak ada yang menanggap ya tetap wayangan itu pasti setiap bulan. Selain itu kami dan teman-teman mencoba untuk ndudai gending-gending yang jarang dipentaskan pada era sekarang itu, lalu dibuat untuk diskusi. Selain itu juga sebagai tempat berkumpul kita dan teman-teman Madangkara itu untuk mau merespon seperti program-program dari pemerintah, dari Kemendikbud itu kelihatannya ada celah apa enggak. Ketika ada, kita bersama-sama untuk menyatukan konsep untuk diajukan di kementerian. Seperti itu. Yang penting kita harus tetap berkumpul, karena kalau yang berpikir saya sendiri nanti hasilnya ya hanya berapa persen, namun ketika yang berpikir itu satu grup atau tim, itu pasti hasilnya lebih baik. Seperti itu. Wah, itu usaha dari Ki Cahyo pun tadi dalam menghadapi era pandemi. Dan akan mempersiapkan setelah era bar pandemi. Begitu. Terus nganu Mas, ki ngomong-ngomong masalah jane iki omong iki ora ono fokusnya opo ngono ya. Nganu aku bingung aku golek pertanyaan iki. Terus ngomong masalah besok nek yen sesudah kita bisa pentas lagi di masyarakat, mendapatkan izin pentas lagi, gebrakan apa sing adi anu Mas? Nah, aku bingung ki Mas Maran. Arep ngopo bingung. Ini penting seneng sik pokoke. Ketika kita kaya wong poso lho, ketika poso sedina ora mangan, ketika mangan kan ekspresinya sangat luar biasa. Walaupun pamane awake dhewe ora ngonsep pakeliran ya. Namun ketika kita sudah seneng sik, engko hasilnya insyaallah ya iso maksimal. Namun selain itu di pandemi ini kita juga sedikit banyak menyiapkan lah Mas Gendut, supaya ini nanti di era setelah pandemi ketika ada kelonggaran itu seniman juga bisa tampil maksimal. Ya tetap menggunakan yang telah kita pelajari selama pandemi ini, bagaimana atau caranya penonton yang langsung di lapangan itu juga tertarik dan tidak mudah bosan, dan juga yang melihat di YouTube itu juga bisa kerenan penggali. Itu juga kita mencari strategi-strategi itu, dan ternyata kelemahan di Sanggar Madangkara itu tentang penampilan ternyata itu. Misalnya sindenya penampilannya itu kostumnya kurang menarik, kurang seperti itu, dan juga penataan saya belajar dari
almarhum Ki Seno Nugroho itu kan luar biasa. Dari sound systemnya bagaimana, truknya, gambarnya seperti apa itu sudah punya daya tarik sendiri. Truknya apa ya, kayaknya gambarnya bagus, itu bengi mentah kayak apa lah. Truk itu ternyata jarang diperhatikan oleh dalang-dalang lain. Berarti Cong Wendy kudu tuku truk iki. Harus itu, walaupun nyewa sebenarnya digambari sih. Ya begitu teman-teman sahabat Cong, apa ya, cerita-cerita kita dengan Ki Seno ya Allah, dengan Mas Seno terus dengan Mas Yoyo tentang bagaimana mengenal almarhum Ki Seno Nugroho, ya terus bagaimana berkesenian di era pandemi, terus bagaimana besok bar nek pandemi hilang Ki mengatasi pertunjukan di masyarakat secara langsung itu biaya semuanya wis kabeh direncanakan dengan temoto rapi karo Mas. Ya, monggo silakan sahabat Cong semua nanggap wayang. Mas Yoyo siap untuk menghibur kalian semua kalau nang dunia virtual atau dunia secara langsung, monggo. Terus mbok menawa pesen Mas, nggo nganu Mas. Pak sahabat Cong pesen. Oke, siap seperti ini. Kembali kepada temanya yaitu Ki Seno Nugroho. Yang dinamakan dalang profesional itu adalah dalang yang bisa dan peka terhadap situasi kondisi dan bisa mengaplikasikan situasi tersebut ke model atau bentuk sajian wayang seperti itu. Jadi nggak perkara pinter karo bodoh mboten. Namun kepekaan itu yang diperlukan. Karena seperti ini, menurut saya Mas Seno itu tidak hanya dalang yang humoris loh. Namun saya mengamati lakon Sombo Juwing, lakon Wiroto Parwo, beliau juga sangat luar biasa. Jadi beliau itu adalah dalang yang profesional dan sangat melayani terhadap penonton maupun penanggap. Buktinya dijak gojek siap, dijak serius ya gelem, dijak lakon-lakon sing dramatis ya luar biasa. Itulah seniman profesional komplit istimewa seperti itu. Tidak hanya Ki Seno, kita semua wajib untuk meniru dan juga belajar supaya di Pakeliran ini warnanya banyak dan juga komplit sehingga bisa menyenangkan hati penanggap dan juga para penggemar wayang untuk eksistensi wayang Indonesia itu sendiri. Wah.